Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pertemuan ke-6 mata kuliah metodologi penelitian. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sistem penulisan skripsi memasuki bab kedua, yaitu membahas tentang penulisan skripsi berkaitan dengan tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Pada bab kedua ini, kita akan membahas atau akan menulis tentang bagaimana landasan teori yang diformulasikan dalam bentuk tinjauan pustaka di bab 2, di mana di dalamnya membahas tentang rangkuman teori-teori yang berkaitan dengan topik, masalah, atau variabel penelitian. Difokuskan pada teori-teori yang sudah baku dan teruji secara ilmiah. Adapun rangkuman teori pada subbab ini sekurang-kurangnya harus mampu menjelaskan definisi dan elemen-elemen pembentuk dari topik, masalah, atau variabel penelitian. Jika terdapat juga hubungan antar variabel, maka teori juga harus mampu menjelaskan hal ini. Pembahasan teori harus disajikan secara struktur, dimulai dari teori yang paling umum sampai dengan teori yang diterapkan dalam penelitian ini. Pertanyaannya, mengapa landasan teori menjadi sangat penting dalam penelitian kuantitatif? Nah, teori dalam penelitian kuantitatif akan sangat menentukan arah penemuan kebenaran penelitian, karena teori berfungsi sebagai sumber hipotesis dan menjadi panduan dalam pengumpulan data. Sebagai sumber hipotesis, teori akan mengarahkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini. Secara umum, landasan teori dapat diartikan sebagai pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Di sini landasan teori secara isi memuat berbagai teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian yang digunakan ini digunakan sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan penelitian. Adapun landasan teori dipahami juga sebagai dasar penyusunan hipotesis penelitian untuk membuktikan kebenaran teori tersebut. Biasanya landasan teori dimasukkan dalam sebuah penelitian seperti skripsi dan berbagai jenis karya ilmiah lain. Secara umum, landasan teori adalah teori-teori yang masih relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam metode penelitian kuantitatif, teori berfungsi sebagai dasar penelitian untuk diuji. Oleh karena itu, sebelum mulai kegiatan pengumpulan data, peneliti menjelaskan teori secara komprehensif. Uraian mengenai teori ini dipaparkan dengan jelas dan rinci pada desain penelitian. Teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah untuk mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Ini merupakan peran teori. Adapun tujuan teori itu sendiri untuk menambahkan pemahaman tentang sesuatu yang formalisasinya lebih lentur dan dinamis. Nah, kalau kita menggunakan poin ya, tinjauan pustaka ini sebagai poin 2.1, maka teori-teori yang dimasukkan bisa dimasukkan dalam berbagai tingkatan. Pada level grand teori, ini merupakan dasar lahirnya teori-teori lain, yang mana teori ini bersifat makro dan masih bersifat luas, dan kemudian dirumuskan pada level selanjutnya. Fungsi utama grand teori adalah sebagai sumber utama yang selanjutnya akan dikembangkan pada middle teori dan apply teori. Contohnya teori tentang manajemen, teori tentang perilaku, teori tentang akuntansi, ya, yang secara umum. Lalu teori selanjutnya adalah middle teori, atau biasa juga disebut supporting teori, yang merupakan teori yang berada di level tengah
yang menjadi bahasan pada level mikro dan makro. Misalkan, kalau grand teorinya manajemen, middle teorinya apakah manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, 2.3, apply teori. Di sini apply teori merupakan bagian akhir dari teori yang siap untuk dikonseptualisasikan. Ya. Ini biasanya berdasarkan banyaknya variabel yang akan digunakan. Misalkan kalau grand teorinya manajemen, lalu middle teorinya manajemen SDM, lalu apply teorinya tentang disiplin kerja, tentang motivasi kerja, tentang semangat kerja, kepemimpinan, ya, behavior, organization behavior, ataupun juga kinerja pegawai. Bagi contoh nih, SDM. Jika grand teorinya manajemen, contoh lainnya, middle teorinya manajemen sumber daya manusia, apply teorinya disiplin, kompensasi, atau kinerja pegawai. Kalau bidang pemasaran, misalkan grand teorinya manajemen, middle teorinya manajemen pemasaran, lalu apply teorinya ada kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, maupun loyalitas konsumen, jika ada 3 variabel. Lalu bagaimana kita bisa mendalami pendalaman materi, misalkan tentang teori manajemen. Nah, salah satu ada 5 hal yang utama yang memungkinkan kita dapat mendalami variabel-variabel yang akan dijelaskan sebagai landasan teori, yaitu dengan memaknai atau mengetahui pengertian dan definisinya menurut para ahli, ya minimal 3 lah, 3 para ahli. Lalu macam, jenis, bentuk, ya misalkan manajemen, pengertiannya, macam jenis bentuknya, lalu dimensinya, atau faktor-faktornya, atau karakteristik, atau indikator, lalu juga tujuan, atau manfaat, atau fungsi dari teori tersebut. Lalu bagaimana alat ukur baik dan buruknya sebuah manajemen itu diterapkan. Ini juga 5 konsep ini kita gunakan dalam pendalaman materi untuk teori-teori yang akan dibahas baik pada level grand theory, middle theory, apalagi apply theory, ya minimal 5. Selanjutnya, teori ini juga didukung pada tinjauan pustaka oleh penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian untuk dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian tersebut. Mengapa diperlukan penelitian terdahulu? Nah, penelitian terdahulu ini berguna untuk mengetahui bagaimana metode penelitian dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Di samping tujuan penelitian terdahulu sendiri dapat berguna untuk mengetahui langkah-langkah penulis apakah salah ataupun benar. Selanjutnya, penelitian terdahulu ini akan memperkuat kajian yang tentunya dibutuhkan adanya penelitian terdahulu. Maka kemudian dapat memanfaatkan keberadaan jurnal ilmiah untuk dijadikan referensi tambahan yang nantinya bisa digunakan sebagai pembanding dari isi, tema, dan judul mengenai karya ilmiah yang akan dilakukannya. Selanjutnya, penelitian terdahulu ini dapat dibuat dengan cara pertama mencari judul artikel ilmiah yang sesuai, lalu membaca, mengkaji abstrak dan isi artikelnya. Selanjutnya menulis studi pendahuluan sebagai referensi awal, ya. Lalu di dalamnya juga bisa dilihat poin utama dari hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Lalu membandingkannya, apa persamaan
dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga orisinalitas penelitian kita. Apakah penelitian ini menduplikasi penelitian sebelumnya atau ada hal yang berbeda sehingga muncul orisinalitasnya. Format dalam menulis penelitian terdahulu bisa dalam bentuk tabel yang merupakan matriks ya digambarkan di dalamnya ada beberapa kolom yang dijelaskan ataupun dalam bentuk paragraf. Nah, ini contoh yang dalam bentuk tabel. Misalkan contoh pendahuluan. Penelitian terdahulu berkaitan dengan judul. Nah, ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, citra perusahaan, dan loyalitas pelanggan. Ini di sini ada nama penulis terdahulunya, lalu hasilnya yang menjelaskan tentang bagaimana hasil kualitas pelayanan yang disebutkan dalam jurnal tersebut. Berapa koefisien determinasinya, bagaimana besar pengaruhnya, dan pengaruh langsungnya. Lalu sebutkan juga perbedaannya, misalkan perbedaan pada objek penelitian, jumlah variabel, dan misalkan berkaitan dengan hal-hal lain yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada. Di sisi lain ada juga persamaannya, berkaitan misalkan dengan kesamaan judul, kesamaan metode, ya ini bisa disebutkan. Selanjutnya, pada bab kedua ini, di samping membahas teori atau tinjauan pustaka dan apa namanya eh, penelitian terdahulu, kita juga membahas kerangka pemikiran yang dilandasi dari teori yang tadi disebutkan atau tadi diungkap, dibahas, dan juga penelitian-penelitian yang dijadi referensi. Sehingga kerangka pemikiran ini merupakan dasar pemikiran dari peneliti yang disusun dari fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Itulah sebabnya saat menulis dan membuat penelitian, seseorang harus menyiapkan kerangka pemikiran. Membahas tentang rangkaian penalaran atau pola pikir yang akan digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian sehingga terbentuk kerangka pemikiran yang akan mengantar pada kesimpulan penelitian. Kerangka pemikiran tersebut harus berasal dari teori atau gabungan beberapa teori dan penelitian sebelumnya yang dijelaskan secara naratif serta digambarkan dalam bentuk diagram. Oleh karena itu, kerangka pemikiran merupakan kombinasi antara argumentasi teoritis dan bukti-bukti empiris, juga hasil penelitian sebelumnya mengenai masalah penelitian yang diajukan. Jika ada hubungan antar variabel, teori juga harus mampu menjelaskan secara meyakinkan. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, selanjutnya dikonstruksi berbagai hipotesis yang berisi kesimpulan sementara dari peneliti terhadap tujuan penelitiannya. Materi dalam kerangka pemikiran tentunya harus relevan dengan yang disajikan dalam rangkuman teori. Perbedaannya terletak pada pembahasan yang lebih mendalam pada tinjauan pustaka. Sementara pada kerangka pemikiran hanya esensinya saja, yaitu disajikan untuk mendukung penyusunan hipotesis. Nah, misalkan kita memiliki tiga variabel, dua atau tiga variabel. Jika tiga variabel di kerangka pemikiran menjelaskan bagaimana pengaruh variabel independen pertama kepada variabel dependen. Sumbernya Anda kutip dari penelitian terdahulu dengan narasi atau deskripsi penjelasan yang lebih lengkap. Lalu pengaruh variabel independen kedua terhadap variabel dependen, dan begitu juga jika ada pengaruh simultannya. Dijelaskan berdasarkan apa yang dibahas di penelitian terdahulu. Selanjutnya dibuat gambaran paradigma pemikirannya. Ini contoh paradigma pemikiran dengan konsentrasi
marketing. Ya. Jika di sini disebutkan ada 3 variabel, di mana variabel pertama kualitas produk, kedua ekuitas merek, dan ketiga keputusan pembelian. Pada posisi seperti ini, di kerangka atau paradigma pemikiran, bisa dilihat di mana secara parsial variabel kualitas produk berpengaruh kepada keputusan pembelian. Nah, kenapa ini ada dicoret simbol X1, X2, dan Y-nya? Pada bab kedua ini belum dijelaskan apa itu X1, apa itu X2, apa itu Y. Karena konsep variabel baru diumumkan pada bab ketiga, sehingga baiknya Anda menuliskan saja variabel yang digunakan. Nah, oke. Sehingga, nah ini, kalau contohnya bidang SDM, lah ya, motivasi berpengaruh pada kinerja dosen, begitu juga kompetensi berpengaruh parsial secara langsung kepada kinerja dosen, dan memastikan bagaimana motivasi dan kompetensi berpengaruh pada kinerja dosen. Sehingga dari sini bisa kita lihat ada 3 hipotesis, ya, 2 hipotesis parsial dan 1 hipotesis simultan. Dan diingat dalam kotaknya itu ada penyebutan tentang variabel, ada juga tentang dimensi-dimensi yang menjadi pembentuk variabel itu sendiri. Misalkan motivasi, ada kebutuhan psikologis, ada keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi. Ini kita sebutkan juga sumber teorinya dari Abraham Maslow. Begitu juga variabel lainnya. Jika Anda menggunakan undang-undang, disebutkan bahwa misalkan kinerja dosen yang menjadi rujukan pada penelitian ini menggunakan dimensi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 72 Ayat 1. Jadi harus diingat ya, di sini ada kotak-kotak variabelnya, di dalamnya ada dimensi, di dalamnya juga ada ahlinya atau penemunya atau yang menyebutkan teori tersebut. Lalu ada garis-garis yang mempengaruhi. Ini dicontohkan jika paradigma yang dibentuk adalah paradigma dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif verifikatif. Oke, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah 2.3 mengenai hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan satu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara atau asumsi sementara terhadap pertanyaan atau pernyataan yang muncul dalam sebuah penelitian. Menurut Zygmunt, pengertian hipotesis ini dipahami sebagai proporsi atau dugaan yang belum terbukti. Ini artinya dugaan tersebut masih bersifat tentatif. Dugaan tersebut menjelaskan mengenai fakta atau fenomena dan kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Dan dalam struktur penelitian, terutama dalam penelitian kuantitatif, hipotesis menjadi poin yang penting dalam penelitian. Misalkan kita contoh, kalau 2 variabel, nah, di sini ada variabel X yang mempengaruhi variabel Y atau variabel yang sudah ada di sini. Nah, ini hipotesisnya ada 1, sedangkan contoh yang kedua hipotesisnya ada 3, karena di hipotesisnya ada hipotesis mengenai dugaan sementara pengaruh X1 ke Y, X2 ke Y, dan pengaruh simultan X1 dan X2 ke Y. Contohnya, dari gambaran 3 variabel ini, misalkan H01, H0 awal, hipotesis awal, menyebutkan tidak terdapat pengaruh signifikan motivasi terhadap kinerja dosen. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh
signifikan motivasi terhadap kinerja. Itu yang contoh yang parsial. Kalau contoh yang simultannya di hipotesis ketiga, tidak terdapat pengaruh signifikan motivasi dan kompetensi terhadap kinerja dosen. Dan hipotesis alternatifnya yang ketiga adalah terdapat pengaruh signifikan motivasi dan kompetensi terhadap kinerja dosen. Demikian pembahasan kali ini tentang sistematika penulisan skripsi masuk ke bab 2. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.